pagi, salam sehat bagi pemirsa Gelis TV sekalian. Dalam kondisi pandemi seperti ini, masyarakat Indonesia tentu saja mengalami kondisi harian yang sangat naik turun, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun pendidikan. Nah, hal ini tentu saja membawa dampak bagi siklus pangan di Indonesia. Apakah akan terjadi krisis pangan di Indonesia yang disebabkan oleh COVID-19? An alumni of the Master's degree in Soil and Environmental Biotechnology or IPB said that there were 6 types of food that Indonesia should pay attention to during the COVID-19 pandemic, namely rice, corn, soybean, garlic, forlicked meats, and then chicken. If you don't want it, the first scarcity will come from rice and garlic. The impact will be felt from March until April 2020, and the peak will be August until September 2020. We are still breathing a sigh of relief at this time because the harvest season is starting, he said. Anticipating or preventing a possible food crisis during and after the COVID-19 outbreak, here there are several steps that the government must take in the short term. First, stop food as a business. Food is a right that must be guaranteed fulfillment. Second, mobilize Bulog, Logistic Affairs Agency, for a national standby for food support. The third one, food preparation for areas that are close to the maximum. Fourth, food price stability. Efforts that must be made by the community are to continue to maintain solidarity and then build local food granaries. Control the rice milling in the village, immediately dry the grain for emergency preparation of rice, encourage direct purchases for farmers and farming communities to shorten the distribution chain. Continue to farm ecologically or agroecologically to produce healthy food. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan ada 4 bantuan sosial baru dari pemerintah untuk masyarakat yang miskin, pekerja, serta usaha ultra mikro dan mikro. Anggaran bantuan sosial atau bansos ini mencapai 70,6 triliun rupiah. Tambahan bantuan sosial atau bansos berupa beras dari keluarga penerima manfaat atau KPM dan program keluarga harapan atau PKH. Rencananya bantuan sosial ini diberikan kepada 10 juta KPM PKH dengan total pengeluaran 4,6 triliun rupiah. Bansos tunai BLT sebesar Rp500.000 per penerima kartu sembako. Anggaran yang dikeluarkan mencapai 5 triliun rupiah. Bantuan kepada 13 juta pekerja dengan gaji di bawah 5 juta per bulan. Anggaran yang harus disiapkan mencapai 31 triliun rupiah. Ini adalah langkah-langkah yang diberikan oleh pemerintah untuk menolong perekonomian masyarakat. Kopi dan teh adalah produk yang sering kali kita temui di aksi-aksi bantuan sosial, yang dimana sebenarnya mereka mengandung zat adiktif yang bisa membuat seseorang kecanduan setelah mengonsumsinya secara terus-menerus. Zat adiktif mengaruhi kerja tubuh. Menurut definisi para ilmuwan, zat adiktif merupakan zat aktif yang jika dikonsumsi oleh organisme tubuh, maka dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan efek ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan. Zat adiktif bisa ditemukan secara alami, semi-sintesis, ataupun hasil dari sintesis murni. Namun, ilmuwan membagi zat adiktif menjadi 3 jenis, yaitu zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika, zat adiktif narkotika, dan zat adiktif psikotropika. Zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika. Zat jenis ini dapat menghasilkan suatu reaksi biologis pada tubuh, tetapi tidak menghilangkan kesadaran penggunanya. Biasanya zat ini memengaruhi kerja tubuh seperti meningkatkan kewaspadaan, melemaskan otot, atau sebagai antidepresan ringan. Kopi dan teh termasuk dalam kategori ini. Kafein yang terkandung dalam kopi dan teh dapat membuat tubuh terjaga dan berkonsentrasi dengan meningkatkan kewaspadaan pada otak. Terima kasih untuk Leon dan Iren atas berita hari ini. Sekarang kita akan masuk ke segmen Narasumber Time dengan narasumber kami yang sudah hadir melalui via call. Gladys Briliana ini adalah seorang murid SMP di Ginapacis yang akan berpendapat dan membicarakan tentang kondisi masyarakat Indonesia untuk sekarang. Leon dan Iren, saya kembalikan ke kalian. Baik, Sera, terima kasih atas waktunya. Jadi gimana nih Irin, kita sapa aja langsung ya Gladys?
Iya dong. Halo Gladys, apa kabar? Ya, halo, kabar saya baik banget. Terima kasih sudah diundang dalam tayangan Beritaku Beritamu. Favorit netizen banget ya ini. Kak Gladys bisa aja nih. Ya, jadi untuk topik kita hari ini adalah kritis pangan di Indonesia yang bisa terjadi nih Kak. Karena pandemi ya, jika kita pikir lagi, ini mirip ketika Indonesia dijajah ya. Bisa jadi Kak. Kalau menurut Kakak, situasi ini benar-benar sama atau bagaimana? Tentu saja tidak sepenuhnya sama ya, pasti ada perbedaannya baik itu besar maupun kecil. Namun jika diteliti lagi, masyarakat pada zaman penjajahan mengalaminya karena terkena paksaan untuk kerja rodi dan tidak dibayar dengan adil. Hal ini tidak hanya memberikan dampak krisis pangan bagi masyarakat, namun juga ekonominya. Sementara yang sekarang, saya tekankan dalam kata hampir, kita hampir terkena krisis pangan tersebut. Dalam keadaan pandemi seperti ini, jika kita tidak pandai dalam mengolah makanan dan sumber daya alam, tentu saja kita bisa terjeblos dalam situasi tersebut. Lalu, dengan cara apa Indonesia bisa tercegah dari hal-hal seperti ini? Tentu saja kita harus memantau perkembangan dunia pertanian. Solidaritas harus terus ada di dalam pekerjaan agar bisa mencapai tujuan bahwa Indonesia tidak akan masuk ke dalam kesulitan, contohnya krisis pangan. Masyarakat juga harus pintar mengelola sumber daya yang didapatkan. Dengan begitu, kita akan bisa bertahan dan maju bersama-sama. Baik, terima kasih atas perbincangan kita pada hari ini Kak Gladys. Semoga banyak pencerahan bagi masyarakat yang sedang menyaksikan. Ya, benar sekali. Untuk sekarang saya presenter Leon dan Presenter Irin pamit undur diri. Terima kasih. have a nice day, Grizers. Indonesia akan bisa terus maju jika solidaritas antar masyarakat dan masyarakat pemerintah terjaga dengan baik, menjunjung tinggi persatuan dan tidak melupakan bahwa tujuan kita adalah untuk bersama-sama memajukan negara kita. Kembali lagi besok di Beritaku Beritamu, salam sehat, ciao.